Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Bapak Ibu di channel saya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Biasakan juga untuk menonton video-video saya secara full ya. Dan jika Bapak Ibu berkenan, Bapak Ibu juga bisa mendukung channel saya ini melalui super thanks-nya biar nanti terus berkembang. Saya juga semangat untuk berbagi informasi terkait dengan dunia perdosenan kepada Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang akan saya sampaikan di sini ini ada kaitannya dengan hasil sosialisasi pada beberapa hari yang lalu ya, dimana ini sudah pernah disampaikan ya. Bapak Ibu kalau mau melihat video YouTube-nya itu kurang lebih 4-5 jam saya mencoba untuk memahami, menonton sampai full gitu, biar nanti pesan yang ada di video tersebut itu bisa saya dapatkan, dan saya mencoba merangkumnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jadi apa yang saya akan disampaikan di sini yaitu kaitannya dengan diseminasi pelaksanaan layanan dosen tentang pemutahiran data dan pengelolaan kinerja akademik dosen. Selanjutnya nah, ini adalah regulasi, lini masa regulasi dosen. Kalau di video saya sebelumnya, saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan pentingnya dosen itu memahami tentang regulasi dosen tersebut. Tetapi kalau kita lihat dari lini masa ini kan banyak sekali aturan-aturan yang muncul ya, yang Bapak Ibu atau kita semua itu harus memahami. Tetapi yang terpenting di sini adalah karena saat ini itu adalah sudah proses pembukaan portal untuk pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Jadi Bapak Ibu cukup ya untuk saat ini itu memperhatikan periode Juni sampai November yang sebelah kanan ini ya. Di sini kenapa saya menekankan Bapak Ibu harus memperhatikan ini tanggal-tanggal ini, karena kalau sudah lewat dari tanggal ini maka Bapak Ibu itu tidak bisa untuk mengajukan khususnya untuk yang periode 1 ini ya. Jadi kalau portalnya ini sudah dibuka kemudian dan ditutup, itu tidak ada ampun lagi untuk membukanya. Jadi Bapak Ibu harus menunggu sekian bulan lagi baru bisa dibukakan kembali portalnya. Jadi untuk periode kedua itu kalau nggak salah itu akan dibuka pada September 2024 ya, sampai dengan kemudian penilaian usulan itu sampai November gitu. Nah, jadi per 3 bulan itu mulai dari pengajuan sampai penilaian ya, per 3 bulan. Nah, itu yang akan Bapak Ibu perhatikan. Kemudian yang terpenting juga di dalam ini informasi yang saya dapatkan dari penjelasan tersebut menyebutkan bahwa saat ini itu kan kita lagi masa peralihan peraturan ya. Jadi regulasi peraturan dosen baru itu baru benar-benar efektif dilaksanakan atau dilakukan itu terutama untuk Kemendikbud dosen dan Permen Pan RB jabatan fungsional dosen itu untuk ke semua dosen itu akan mulai berlaku per Januari 2025 untuk semua PT. Jadi kalau sebelumnya itu kan terutama yang dosen PNS itu kan kalau kita berbicara tentang aturan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu kan ini ada juga yang ASN di pemerintahan gitu. Nah, kedepannya itu akan semua dipisah. Jadi dosen khusus dosen baik itu PNS maupun non PNS dan ASN pemerintahan tersendiri gitu. Ya, jadi itu akan mulai diimplementasikan per 1 Januari 2025. Itu yang informasi yang saya dapatkan. Nah, apa yang bisa sebenarnya diperoleh dari diseminasi proses masa peralihan ini? Nah, secara umum itu ada peningkatan fitur pemutahiran data dosen untuk memastikan proses kenaikan jabatan akademik dosen. Kemudian, simplikasi proses kenaikan jabatan akademik dosen yang sudah sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 92 tahun 2014 dan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023. Dan yang ketiga itu ada penekanan pada penilaian kualitas kinerja dosen dalam kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, bagi perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi itu bisa membantu memutakhirkan data dosen dengan mudah. Selain itu, perguruan tinggi juga
dapat membantu dokumen angka kredit konversi dengan lebih mudah sesuai aturan per BKN nomor 3 tahun 2023 untuk dosen PNS ya. Jadi kalau yang non PNS nggak usah memperhatikan yang banyak aturan ini ya. Kemudian yang ketiga itu membantu perguruan tinggi dalam memproses promosi dosen dengan langkah yang lebih sederhana dan terintegrasi dalam satu sistem yaitu Sister. Dan yang keempat itu membantu perguruan tinggi dalam memonitor dan menindaklanjuti proses promosi kenaikan jabatan akademik dosen. Yang bagaimana untuk dosen? Apa yang harus dilakukan oleh dosen? Jadi dosen itu bisa memuktahirkan data untuk memastikan apakah data tersebut bisa digunakan untuk layanan kenaikan jabatan dosen, baik itu data profil maupun data rumpun ilmu. Dan selanjutnya, dosen itu bisa juga mendapatkan informasi progres promosi jabatan akademik yang dilakukan oleh perguruan tinggi di dalam sisternya. Nah, ini adalah alur diseminasi dari apa yang akan dilakukan. Jadi kalau perguruan tinggi negeri itu melakukan diseminasinya kepada dosen, sedangkan LLDikti juga melakukannya kepada dosen, tentunya di bawah naungan dari atau binaan dari LLDikti maupun kementerian lain. Kemudian kalau ada pertanyaan ataupun pengaduan itu dosen itu alurnya adalah dosen itu mengajukan pertanyaan ataupun pengaduan kepada perguruan tinggi, baik itu perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Kalau ke perguruan tinggi negeri itu langsung melalui pusat bantuan di Sister, sedangkan kalau perguruan tinggi swasta itu ke LLDikti dulu ya, ataupun kementerian itu ke LLDikti dulu ataupun kementerian lain, kemudian baru ke Dikbud melalui pusat bantuan Sister. Nah, jadi PTN, LLDikti itu maupun kementerian lain itu memberikan informasi dan progres kepada dosen. Seperti itu alur diseminasinya. Nah, selanjutnya ini landasan hukum. Kalau landasan hukum saya tidak akan menerangkan one by one. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Bapak Ibu juga bisa mendownload sebenarnya aturan-aturan tersebut kemudian untuk membacanya. Artinya apa? Artinya aturan-aturan ini masih berlaku Bapak Ibu semuanya ya, gitu aja. Kemudian pemutahiran data dosen. Jadi pemutahiran data dosen itu yang dilakukan adalah pemutahiran data nomor induk kependudukan ya atau NIK dosen sesuai dengan data yang tercatat pada pendudukan dan pencatatan sipil atau Dukcapil. Kemudian yang kedua itu pemutahiran data status dan ikatan kerja dosen ya. Kemudian ada pemutahiran data jabatan akademik dosen dan pemutahiran data rumpun ilmu. Ya, kalau di YouTube itu juga ada penjelasan yang terkait dengan rumpun ilmu. Nah, ini adalah landasan hukum juga. Saya juga tidak akan fokus kepada sini ya, karena bagi saya ini tidak begitu artinya Bapak Ibu bisa ini ya, bukannya tidak penting, tetapi bisa melihat dari slide ini. Nah, ini juga masih sama dengan landasan hukumnya. Nah, ini kebijakan registrasi dosen. Jadi, pertama, dosen itu kan memiliki NIDN ya, atau NIDK atau NUP. Jadi, berdasarkan dari Permendikti nomor 26 dan nomor 2 itu dicabut dan dicabut kemudian berubah aturan ya. Nah, aturan ini kemudian satu kode referensi itu kemudian prosesnya saat ini itu adalah masa transisi. Jadi transisi registrasi menjadi NUPTK. Kalau dulu itu kan NIDN ya, sekarang NUPTK. Jadi ini kita sekarang dalam masa transisi. Jadi itu sesuai dengan aturan yang ada di masa transisi itu kemudian akan diimplementasikan, baik itu PTN ya maupun PTS maupun kementerian lain, kementerian lingkungan, kementerian lain ya. Dan berikutnya ketika dilakukan implementasi yang dilakukan di Sister itu ada pemadanan dan pemutahiran data ya, yang di beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu itu ada informasi kita harus melakukan pemadanan data itu ya, baik itu NIK, kemudian status dosen, rumpun ilmu,
dan juga jabatan akademik. Ya, penting. Kenapa demikian? Biar nanti ke depannya Bapak Ibu itu kalau mau mengajukan kenaikan jabatan akademik itu lebih mudah. Gitu. Selanjutnya ini adalah SDM pendidikan tinggi. Jadi ada tenaga pengajar non-dosen, ada dosen dan tenaga kependidikan. Ini juga pernah saya bahas Bapak Ibu. Jadi saya tidak akan menerangkan begitu panjang. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ya, jadi kenapa demikian ini sudah pernah saya bahas apa itu yang tenaga pengajar non-dosen, dosen maupun yang tenaga kependidikan. Oke, kita lanjut. Nah, ini deskripsinya juga udah pernah saya bahas ya. Jadi deskripsi mana itu yang dinyatakan sebagai dosen tetap, dosen tidak tetap, ataupun dosen non-dosen ya, pengajar non-dosen. Itu juga sesuai dengan apa tupoksinya masing-masing ya. Nah, implikasi pengaturan dan implementasi NUPTK ini langkah-langkah lanjutan dari Kemendikbud. Jadi selesai pemadanan data PTK dan database pendidikan tinggi ini, kemudian saat ini itu sedang berlangsung, kemudian yang akan datang itu pembuatan NUPTK untuk data hasil pemutakhiran perguruan tinggi untuk data yang sudah padanan dan melalui tahapan verifikasi atau validasi. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sisternya masing-masing ya. Kemudian yang akan datang itu juga pemindahan dan implementasi layanan dosen satu pintu di sister, mulai dari pendaftaran, kemudian pemutakhiran, sampai dengan penonaktifan dan pengaktifan kembali yang sebelumnya melalui laman PD Dikti ya. Jadi kalau kita itu kan mau mengajukan misalnya yang tugas belajar nih, yang tadinya statusnya tugas belajar sudah selesai, kemudian untuk biar berubah statusnya itu di PD Dikti itu sudah tidak akan melalui PD Dikti lagi ya. Jadi sudah di sister semuanya. Nah, langkah lanjutan dari perguruan tinggi itu adalah memahami definisi dosen dan pengelompokan dosen ini, kemudian melakukan pemadanan data dosen secara manual melalui platform sister yang dilakukan oleh dosen ataupun admin perguruan tinggi. Dan adapun hal yang diverifikasi atau validasi adalah sebagai berikut, yaitu tentang verifikasi data kependudukan, kemudian ada verifikasi status kepegawaian. Nah, ini poin-poin pengaturannya. Jadi pemutakhiran data dosen itu ada pemutakhiran data NIK, kemudian pemutakhiran data status ikatan kerja, pemutakhiran data jabatan akademik dosen, dan pemutakhiran rumpun ilmu. Nah, catatannya, perguruan tinggi ini untuk melakukan pemutakhiran data jabatan akademik dosen terbaru di sister, sehingga dosen yang bersangkutan itu layak untuk diajukan ke jabatan akademik setingkat lebih tinggi. Perguruan tinggi memutakhirkan data jabatan dosen, PNS, dan CASN. Nah, poin-poin penting yang lain itu sama ya. Jadi ada pemutakhiran data rumpun ilmu tadi. Nah, ini juga pemilihan bidang ilmu. Jadi Bapak Ibu itu masih banyak yang bertanya terkait dengan bidang ilmu. Jadi saran saya, bidang ilmu maupun rumpun ilmu itu dan lain-lain lah. Itu kan Bapak Ibu itu kan punya organisasi di jurusan masing-masing ya, seluruh Indonesia. Ya ditanyakan aja ke situnya. Itu langkah yang paling bijak gitu. Jadi jangan jangan asal-asalan memilih gitu. Alangkah lebih bagusnya kalau semua rumpun ilmu, cabang ilmu itu dibicarakan di dalam organisasi jurusannya se-Indonesia. Semacam itu. Kemudian ada pengangkatan pertama dosen, pegawai PNS, dan ahli fungsi ke dalam jabatan akademik dalam masa peralihan. Nah, ini kalau kita lihat poin-poin ini sebenarnya kan di peraturan karir dosen yang terbaru itu yang nomor berapa ya, 209 kalau berapa saya lupa gitu ya. Itu kan ini yang pernah juga saya bahas ya. Jadi kalau kita mau ke asisten ahli ataupun ke lektor, maka yang diwajibkan itu kan jurnal nasional terakreditasi peringkat 3, 4, 5, dan 6 itu yang diwajibkan. Sedangkan yang lain itu kan disarankan gitu. Tapi apakah kalau misalnya kita punya yang peringkat 1 dan 2 ataupun bahkan yang internasional, bahkan yang bereputasi, apakah bisa? Ya sangat bagus gitu. Saya dulu yang jurnal internasional malah. Nah, kemudian poin-poin pengaturan angka kredit dan pemberian jabatan ini Bapak Ibu bisa
lihat di sini, saya mau lebih fokus kepada ini. Yang nanti ke lektor kepala dan guru besar. Nah, ini penyesuaian pengolahan kinerja dan karir pasca Permenpan RB nomor 1 tahun 2023. Jadi dosen kan kita membuat laporan ya. Hasil kinerja kita itu kan kita upload di BKD masing-masing. Kalau apakah kalau PNS, maka dosen akan membuat SKP. Kemudian ini dapat dilakukan melalui secara manual atau mekanisme PT atau dengan ESKP Kemendikbud. Kemudian kalau setelah membuat SKP, dosen membuat PAK konversi berdasarkan SKP tersebut. Nah, jika memenuhi syaratnya, dokumen dapat diajukan untuk kenaikan jabatan dan atau kenaikan pangkat impasing. Gitu. Nah, ini dapat dilakukan melalui aplikasi atau tools di Sister atau manual. Nah, keterangannya adalah PAK konversi itu merupakan kebijakan angka kredit pasca Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 yang dimulai per kinerja tahun 2023 untuk PNS. Jadi Bapak Ibu yang non PNS nggak usah ribet-ribet mikirin yang konversi-konversian. Nah, untuk kinerja sampai dengan Desember 2022 sudah dilakukan proses angka kredit integrasi di Sister. Nah, kalau dosen tersebut bukan PNS ya, maka langsung kalau bisa memenuhi syarat ya bisa langsung diajukan ke kenaikan jabatan atau kenaikan pangkat dan impasing. Kemudian kenaikan jabatan di masa peralihan pangkat, serdos dan lain-lain gitu. Nah, itu kedepannya kan harapannya kayak nanti kayak bukan PNS ini kan. Jadi nggak usah buat SKP lah dan macam-macam gitu. Nah, berikutnya ini adalah BKD dan SKP pemberian predikat kinerja, SKP berdasarkan BKD. Bapak Ibu bisa lihat di sini yang menjadi fokus kita itu adalah kebanyakan kan kita harus memiliki minimal kita memiliki kuadran kinerja pegawai itu adalah baik gitu. Ya jangan sampai cukup atau butuh perbaikan gitu, tapi minimal baik ya, minimal baik itu yang disarankan. Kemudian ini pengisian PAK konversi untuk dosen PNS, contohnya AA3B ke lektor 3C. Ini saya juga tidak akan membahasnya karena sudah sering kali bahkan saya pernah tutorialnya pakai Excel ya, yang manual itu. Jadi saya tidak akan membahasnya ini lagi. Nah, ini pun sama, yang formulir 2-nya ya, di formulir F itu nanti yang paling banyak. Begitupun yang ini, saya mau fokus terutama ke lektor kepala dan guru besar. Ini kenapa saya skip ini pun juga pernah saya sampaikan karena menurut saya itu yang paling terpenting ya, terutama untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang mau ke guru besar ya. Ini garis besar alur tahapan kenaikan jabatan akademik. Jadi penilaian dilakukan di perguruan tinggi atau LLDikti atau kementerian lain dan proses pengajuannya. Jadi penilaian PT, kemudian ada pengajuan perguruan tinggi, kemudian masuk kepada tahap 1 ya. Tahap 1 dalam hal ini adalah penilaian ke Kemendikbud untuk lektor kepala dan guru besar khususnya itu. Kemudian itu apa saja yang dilakukan di tahap 1 itu, misalnya kita melakukan mereka akan melakukan pengecekan kelengkapan administrasi dan Sister ya, di Sister. Jadi tim Kemendikbud itu kan sudah punya tim khusus untuk ya, waktu kemarin sudah ada perekrutan untuk penilaian PAK ini dan mereka sudah ada hasilnya dan mereka tinggal menunggu tugas ya setelah diberikan oleh Kemendikbud. Setelah itu ada tahap kedua juga sama sampai ke tahap ketiga dan hasil penilaian seperti itu. Nah, ini lini masa pelaksanaan kenaikan jabatan lektor kepala dan guru besar. Bapak Ibu juga menurut saya ini penting ya. Harus dicatat ini ya, harus dicatat. Bapak Ibu bisa screenshot ya dari YouTube saya ini harus dicatat bahwa ketika saya mau mengajukan ke lektor kepala maupun ke guru besar itu harus ada ini ya, harus ada ini. Berikutnya ini adalah alur pengajuan kenaikan jabatan akademik lektor kepala dan guru besar ke PTN atau LLDikti. Jadi Kemendikbudristek itu membuat periode penilaian kenaikan jabatan akademik dosen, kemudian akan juga setelah itu
membuat dan menandatangani PAK konversi dengan per BKN nomor 3 tahun 2023, ya, itu yang sudah diproses di PTN, LDikti dan Kementerian, kemudian menginformasikan kepada dosen mengenai prode kenaikan jabatan akademik. Kemudian kalau memenuhi syarat kenaikan jabatan akademik, itu akan diproses pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen. Dan berikutnya penerbitan surat tugas asesor nasional untuk penilaian kenaikan jabatan akademik yang beberapa bulan kemarin dilakukan perekrutan, ya, asesor nasional ini. Kemudian asesor itu melakukan penilaian kenaikan jabatan akademik. Nah, disinilah peran asesor sangat besar, Bapak Ibu, terhadap keberlanjutan dari apakah dokumen Bapak Ibu itu eligible, ya, valid atau tidak. Kalau yang kemudian banyak yang ke DM ke Instagram saya ataupun ke YouTube saya itu menyebutkan bahwa artikel discontinue itu masih bisa dipakai untuk syarat, ya. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di YouTube Kemendikbud itu pada menit ke 1 jam 15 itu, Bapak Ibu perhatikan di situ yang terkait dengan syarat khusus, ya. Syarat khusus. Itu Bapak Ibu harus hati-hati itu dengan, kalau menurut saya jangan pakai yang discontinue untuk sebagai syarat khusus. Tapi kalau untuk pemenuhan nilai KUM is oke lah gitu. Kemudian habis itu akan diterbitkan sertifikat uji kompetensi kenaikan jabatan akademik dosen dan akan dilakukan oleh Biro SDM, penerbitan SK jabatan LK dan guru besar oleh Biro SDM Kemendikbud. Kemudian akan dikirimkan PAK konversi dan sertifikat uji kompetensi kenaikan jabatan akademik, SK jabatan dan PAK ke BKN. Kemudian jika diperlukan, perguruan tinggi baik itu LL dan juga LLDikti dan kementerian lain itu mengajukan PAK konversi untuk proses kenaikan pangkat kepada BKN. Nah, ini adalah syarat-syarat pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen. Nah, Bapak Ibu harus memenuhi syarat-syarat ini nih. Jadi nggak bisa asal-asalan. Oh, yang penting saya SKUM saya sudah terpenuhi kemudian bisa mengajukan gitu. Jadi ada beberapa syarat yang Bapak Ibu harus perhatikan. Yang pertama, syarat angka kreditnya itu KUM sudah terpenuhi dulu, ya. Jadi mau nembaknya kemana ini? Ke lektor kepala kah atau ke guru besar? Itu harus terpenuhi dulu. Jadi kalau PNS file PAK konversi itu berupa dari angka kredit integrasi sama dengan angka kredit konversi berdasarkan predikat tahun 2023, ya. Yaitu yang baik itu ataupun yang sangat baik. Sedangkan kalau non PNS itu file dupaknya, ya. Kemudian kalau syarat kinerja, kalau PNS itu SKP 2 tahun terakhir dengan predikat baik dan pemenuhan BKD dosen 2 tahun terakhir. Sedangkan non-PNS itu cukup dengan pemenuhan BKD dosen 2 tahun terakhir. Jadi tidak ada dengan SKP-SKP-an, itu tidak ada. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah syarat khusus, ada jurnal dan syarat khusus tambahan. Ya, ini nanti yang akan saya bahas apa saja jurnal-jurnal yang disyarat khususkan dan syarat tambahannya itu seperti apa. Kemudian kalau syarat TMT-nya itu 2 tahun sejak dalam jabatan terakhir. Jadi misalnya lektor mau ke lektor kepala, lektor saya itu katakanlah di terakhir 2022 atau 2021. Maka saya sudah bisa mengajukan ke lektor kepala karena sudah 2 tahun ataupun 2 tahun lebih gitu. Nah, kemudian khusus untuk dosen yang baru lulus S3, maka kenaikan ke guru besar, maka pengajuan kenaikan jabatannya itu 3 tahun setelah lulus. Jadi nggak bisa misalnya saya meskipun sudah lama lulus, tapi yang harus diperhatikan itu juga Bapak Ibu adalah ini masa kerjanya itu 10 tahun setelah pertama kali mendapatkan jabatan akademiknya. Jadi kalau misalnya jabatan akademiknya kalau dari S3 itu kan biasanya kan langsung ke lektor kan, lulusan S3. Kalau untuk pertama kalinya. Ya, nah di lektor pertama kalinya itu dia dapatnya tahun berapa itu? Nah, kalau misalnya dia dapatnya katakanlah 2013 ya, 2013 kemudian mau diajukan ke 2014 itu boleh 2012 atau 2013 karena sudah 10 tahun minimal 10 tahun gitu ya. Nah bisa kurang dari 3 tahun
ya, bisa kurang dari 3 tahun jika ada publikasi jurnal internasional setelah selesai doktor, gitu. Jadi ini trik yang saya bisa sampaikan atau saya bisa berikan kepada teman-teman ini ya, teman-teman yang lagi saat ini studi, kemudian besok mau mengajukan ke guru besar, sebaiknya itu kalau kita di luar negeri itu kan syarat lulusnya kan harus publikasi berapa paper gitu, tergantung dari kampusnya, tergantung dari universitasnya. Jadi saran saya buat teman-teman itu pemenuhan aja untuk yang syarat lulusnya aja dulu, karena artikel yang kita publikasikan, yang kita produksi selama S3 itu tidak bisa kita pakai untuk syarat khusus ke guru besar. Hanya bisa dipakai untuk pemenuhan nilai kum, ya, pemenuhan angka kredit, syarat angka kreditnya. Itu tidak bisa dipakai untuk syarat khusus. Jadi sebanyak apapun Bapak Ibu produksi selama S3, jurnal internasional bereputasinya, itu tidak bisa dipakai untuk ke syarat khusus ke guru besar. Hanya bisa dipakai untuk syarat angka kreditnya. Nah, baru kalau Bapak Ibu ini selama kurang dari 2 tahun itu produktif, menghasilkan jurnal-jurnal internasional, nah itu yang baru bisa dipakai. Jadi bisa kurang dari 3 tahun. 2 tahun pun kalau misalnya itu pun sudah terpenuhi, ya bisa diajukan langsung gitu. Jadi kesempatan kalau S3 itu ngambil datanya lebih banyak, nanti nulisnya setelah lulus gitu. Nah, kemudian ini alur pengajuan kenaikan jabatan akademik AA dan lektor ke perguruan tinggi. KA dan lektor saya, mohon maaf Bapak Ibu, saya nggak akan bahas ya, karena ini kan cukup kalau di PTN ya di PTN-nya, kalau PTS itu kan sampai LLDikti doang. Jadi menurut saya tidak terlalu ribet lah. Kalau menurut saya yang reject itu kan ke lektor kepala dan guru besar. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertanya, silakan meninggalkan di kolom komentar, atau bisa follow Instagram saya dan chat saya ataupun di Facebook saya. Kemudian ini yang masih sama ya. Tadi kalau itu yang tadi kan ini PTN ya. Kalau yang ini yang PTS maupun PTKL ya, perguruan tinggi kementerian lain. Nah, ini syarat kenaikan jabatan akademik dosen untuk perguruan tinggi. Nah, kalau dokumen proporsi peta jabatannya, jadi perguruan tinggi itu menentukan proporsi masing-masing jabatan akademik dosen oleh perguruan tinggi. Jadi mereka merangkum tuh kira-kira berapa dosen yang mau ke asisten ahli, ke lektor, maupun ke lektor kepala dan guru besar, semacam itu. Kemudian ada dokumen fakta integritas perguruan tinggi, ya, di mana dokumen perguruan tinggi itu menyatakan kebenaran dan pertanggungjawaban perguruan tinggi atas ajuan kenaikan jabatan. Dokumen ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi itu sudah melakukan proses penilaian sesuai dengan prosedur penilaian yang dikeluarkan Kemendikbudristek. Jadi pimpinan perguruan tinggi bersedia menerima sanksi jika dokumen yang diserahkan itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang ketiga itu dokumen Komite Integritas Akademik Perguruan Tinggi, ya, di mana perguruan tinggi itu untuk membantu Komite Integritas Akademik di bawah pimpinan perguruan tinggi. Jadi perguruan tinggi itu memastikan bahwa setiap usulan kenaikan jabatan yang akan diajukan dan diproses oleh perguruan tinggi telah melalui pertimbangan integritas akademik. Nah, catatannya adalah Bapak Ibu itu harus bisa memastikan dokumen sesuai dengan format yang diisi, dokumen sesuai dengan panduan. Jika tidak sesuai dengan format dan panduan, maka pengajuan tidak diproses dan hanya bisa diajukan ulang di periode berikutnya. Jadi pastikan betul Bapak Ibu semua, kan kalau kita lihat di format itu kan ada contohnya, di sister itu ada contohnya. Jadi disesuaikan aja dengan panduan tersebut ya, dengan sister tersebut, dengan format tersebut maksudnya. Nah, ini contohnya pengisian formasi jabatan akademik dosen. Bapak Ibu bisa lihat dari slide ini. 1 itu seperti apa, 2 seperti apa, 3 seperti apa, dan 4 seperti apa. Nah, berikutnya ini adalah dokumen fakta integritas, baik itu perguruan tinggi, LLDikti maupun kementerian lain. Yang menjadi catatan itu adalah perguruan tinggi yang melanggar fakta integritas, maka proses promosi dosennya ke lektor kepala dan guru besar
di perguruan tinggi tersebut akan ditangguhkan sampai ada klarifikasi dan kejelasan dan baru bisa mengajukan kembali ke periode berikutnya. Nah, ini dokumen komite integritasnya. Persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen, baik itu pemutakhiran data profil dosen, itu Bapak Ibu harus sudah bisa memastikan kalau profil Bapak Ibu itu sudah valid. Kemudian ada perubahan kinerja dosen, pemenuhan kinerja dosen, itu juga harus sudah diperiksa baik-baik, termasuk dalam dupak dan lain-lain itu. Pemenuhan dokumen pendukung, dalam hal ini adalah dokumen pendukung ajuan meliputi ada surat pengantar, ada surat persetujuan, dan surat pernyataan. Ya, termasuk surat pernyataan hasil validasi karya ilmiah dan keabsahan karya ilmiah tersebut. Kemudian ada pemenuhan syarat khusus dan syarat tambahan untuk naik ke jenjang akademik di atasnya. Jadi, karya ilmiah sebagai syarat untuk memenuhi jenjang jabatan akademik tertentu dan syarat khusus tambahan dan untuk kenaikan ke guru besar. Nah, ini pengisian dokumen angka kredit konversi khusus untuk dosen PNS. Saya tidak akan membahasnya di sini karena ini juga sudah pernah saya bahas di video-video yang lain, ya, terutama yang angka kredit konversi itu. Yang saya penasaran itu adalah, nah ini syarat khusus ya, syarat khusus untuk guru besar, lektor kepala, dan asisten dan lektor. Ini yang menarik nih, yang harus kita bahas ya. Jadi kalau syarat khusus untuk ke guru besar, saya fokusnya ke guru besar ya, sama lektor kepala. Kalau ke guru besar, itu satu karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama. Ini ya, kalau di sebelumnya itu penulis koresponden itu juga bisa. Nah, kini di sini di video tersebut saya tidak menemukan bahwa apakah yang bersangkutan itu berangkatnya dari mana ini? Apakah dari lektor kepala atau dari lektor ke guru besar. Contoh misalnya, kalau aturan yang lama berangkat dari lektor kepala, maka itu yang dibutuhkan itu adalah 2 karya ilmiah atau jurnal internasional bereputasi, baik itu sebagai penulis pertama maupun sebagai penulis koresponden. Jadi 2. Namun itu harus disesuaikan dengan nilai SGR jurnalnya yang disesuaikan dengan jurusannya masing-masing, dan atau dia memiliki WOS Clarify Analytic. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu memiliki misalnya jurnal saya hanya cuma terindeks Scopus tetapi nilai SGR-nya lebih dari 0,1, ya bisa diajukan meskipun jurnal tersebut atau artikel Bapak Ibu itu yang diterbitkan di jurnal tersebut itu tidak terindeks WOS ya. Namun atau sebaliknya, kalau misalnya jurnal itu hanya terindeks WOS, tidak terindeks Scopus, dan nilai jurnal impact faktornya itu lebih dari 0,05, ya bisa diajukan untuk ke guru besar. Yaitu jadi ini yang dimaksud dengan pelunakan dari ke arah ke guru besar. Kemudian itu kan syarat khusus ya. Nah, syarat tambahannya ini Bapak Ibu. Nah, perhatikan kata atau di sini. Jadi Bapak Ibu dari 4 poin ini Bapak Ibu bisa salah satunya, tidak harus 4-empatnya. Kalau 4-empatnya ya alhamdulillah nggak apa-apa. Kenapa kok ada 4 ini? Jadi aturan ini itu sebenarnya sudah lama ya. Aturan ini itu sudah lama. Yang mungkin yang tidak dipahami oleh dosen-dosen itu, saya kok nggak bisa ini punya ini poin 1 misalnya, karena saya nggak punya poin 2 dan 3 karena saya nggak punya S3 di kampus saya dan saya belum pernah terlibat di dalam baik membimbing maupun menguji gitu. Nah, Bapak Ibu bisa tuh di poin 1 dan poin 4. Apakah Bapak Ibu pernah menjadi reviewer? Nah, kalau saya kebetulan kan kalau menjadi reviewer itu kan biasanya kita akan dikasih sertifikat reviewnya. Ya, jadi ketika kita sudah melakukan reviewer, mereview artikel-artikel itu, kita memberikan komentar terhadap review tersebut, apakah diterima dengan major revision atau minor revision. Nanti setelah itu kita akan dikasih sertifikatnya gitu, apakah di reject gitu. Kalau di reject berarti kan kita sudah menyelesaikan review tersebut. Tetapi kalau misalnya minor atau major revision, itu berarti ada langkah selanjutnya setelah si penulis melakukan revisi berdasarkan dari masukan-masukan dari kita. Kemudian ada syarat datanya. Jadi ini yang menjadi
pertanyaan banyak dosen. Jadi ada yang beberapa dosen itu, saya sudah punya banyak publikasi jurnal internasional bereputasi. Saya juga sudah lulus S3. Nah, apakah saya bisa melakukan ke guru besar? Nah, saya biasanya nanya balik, Bapak atau Ibu pertama kali mendapatkan jabatan akademik itu di tahun berapa? Kalau jabatan akademiknya itu sampai sekarang masih kurang dari 10 tahun, maka Bapak Ibu belum bisa untuk mengajukan ke guru besar. Inilah yang menjadi beberapa informasi bahwa semua dosen itu harus memahami ini. Yang pertama, syarat datanya. Jabatan akademik terakhir adalah lektor kepala, ya. Jadi, kalau saat ini itu banyak yang bilang bahwa saat ini tidak bisa loncat jabatan ya dari lektor ke guru besar, saya kira nanti akan diprotes oleh banyak dosen gitu, karena beberapa sosialisasi itu bahkan saya mendapatkan bahannya, PPT-nya itu menyampaikan bahwa bisa loncat jabatan dari lektor ke guru besar. Dan bahkan hasil sosialisasi di salah satu universitas ternama di Sulawesi Tenggara saat ini itu sedang dibentuk instrumen untuk loncat jabatan, ya. Yang pernah juga saya bahas itu, saya mendapatkan informasi itu karena saya menonton sampai full YouTube-nya Kemendikbud. Ya, jadi bukan asal-asalan ngomong gitu. Ya, kalau misalnya orang itu yang saya tahu, yang saya tangkap sedang diajukan instrumen tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah 10 tahun menjadi dosen sejak dalam jabatan akademik pertama, baik itu asisten ahli maupun lektor. Kemudian mempunyai serdos, kemudian ajuan 1 tahun sebelum BUP kecuali yang akan pensiun di tahun 2024. Di periode 1 maksimal 3 bulan sebelum pensiun. Jadi teman-teman dosen yang mau pensiun di tahun 2024 ini, semestinya pengajuannya itu di 2023 kemarin itu maksimal 3 bulan sebelum pensiun. Nah, kalau untuk lektor kepala, kalau misalnya yang magister, dia berangkatnya dari magister, ya, pendidikan terakhirnya, maka yang diminta itu adalah satu karya ilmiah jurnal internasional terindeks Scopus atau WOS sebagai penulis pertama, gitu. Atau kalau yang doktor tentunya lebih lunak lagi, dia hanya diminta jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau 2 atau satu karya lebih ilmiah lebih sebagai penulis pertama. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami bahwa 95 mungkin atau sampai 98% jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 itu rata-rata sudah terindeks Scopus gitu. Tinggal Bapak Ibu melihatnya seperti apa. Nah, kemudian ada jabatan akademik terakhir lektor. Kemudian ada bagi PNS pangkat terakhir harus 3D, ya, nggak bisa harus 3C, nggak bisa. Karena pangkat dan golongan dulu baru jabatan akademik gitu. Itu kalau PNS, ya. Apakah kalau non PNS bisa? Sejauh ini bisa gitu. Jadi teman saya kemarin bisa gitu, non PNS. Tapi kalau PNS itu harus penyetaraan dulu pangkat dan golongan baru jabatan akademik. Kemudian ada ajuan 1 tahun sebelum BUP. Nah, kalau untuk asisten ahli dan lektor saya nggak akan bahasnya karena tidak bukannya tidak menarik, tapi syaratnya tidak begitu berat, ya. Nah, ini proses penilaian oleh PT di tadi sudah sedikit saya bahas, ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Jadi peran perguruan tinggi ketika kita mengajukan itu adalah cross check, ya, betul-betul sebelum diajukan ke sister. Karena kalau tidak sesuai format itu ya alamat sudah lah gitu. Ini lini masa pelaksanaan kenaikan jabatan ke lektor kepala dan guru besar. Bapak Ibu pastikan betul-betul periode ini, ya, bulan dan tanggalnya. Ini yang Bapak Ibu harus, terutama bagi teman-teman yang mau ke lektor kepala dan guru besar. Ini, ya, Bapak Ibu harus melihat ini. Dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman dosen. Nanti bisa kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.